Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabarnya sahabat-sahabatku Sarung Dakwah Channel yang dirahmati Allah. Kali ini saya akan bercerita tentang cara-cara iblis dalam mencelakakan manusia. Di antara penyakit hati yang paling kronis ternyata adalah sombong, hasad, dan tamak. Hasad atau dengki, sifat inilah yang membuat salah satu anak Adam alaihissalam membunuh saudaranya. Sedangkan tamak yang juga membuat Nabi Adam keluar dari surga. Dan sombong, inilah sifat asli yang dimiliki iblis sehingga dia menyimpang ke jalan kesesatan. Sifat dengki merupakan bentuk pengingkaran akan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menetapkan takdir setiap makhluknya. Maka, orang yang memiliki sifat dengki akan bersikap tidak senang atas kenikmatan yang Allah karuniakan kepada seseorang. Sedangkan, tamak atau rakus banyak menyebabkan seseorang hamba terjerumus kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Namrud, Fir'aun, dan Qorun merupakan contoh orang-orang yang tamak, rakus akan kekuasaan maupun rakus akan harta. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, barang siapa yang terbebas dari 3 sifat ini, maka dia akan terlindung dari segala macam kejelekan. Ketahuilah, kekafiran itu berasal dari sifat sombong, maksiat berasal dari sifat tamak, sikap melampaui batas dan kezaliman berasal dari sifat dengki. Sifat tamak dan rakus membuat seseorang mudah terjerumus dalam maksiat. Lihatlah bagaimana Nabi Adam alaihissalam bisa keluar dari surga. Sebabnya adalah memakan tanaman yang haram untuk dimakan. Maksiat ini berasal dari sifat tamak. Sedangkan sifat hasad atau dengki akan membuat seseorang melampaui batas dan berbuat zalim pada orang lain. Menurut beberapa ulama hikmah, sifat hasad atau dengki merupakan sifat tercela pertama yang ada dalam diri seorang makhluk. Sedangkan sifat tamak merupakan ambisi untuk mendapatkan segala hal yang diinginkannya dengan berbagai cara apapun. Ia tidak memperdulikan apakah dengan caranya tersebut dapat mendatangkan rahmat Allah atau justru mengundang amarahnya. Sifat hasad dan tamak merupakan hasil dari tidak bersyukurnya seorang hamba atas nikmat dari Allah Ta'ala. Manusia yang memiliki sifat hasad dan tamak akan selalu memandang segala nikmat dari Allah terhadap dirinya adalah sesuatu hal yang remeh. Sedangkan ia memandang atas karunia dan nikmat dari Allah terhadap orang lain adalah sesuatu hal yang agung. Kemudian sifat sombong yang membuat iblis tetap dalam kekafirannya. Dari Abdullah bin Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Sifat sombong ini pula yang membuat seseorang sulit masuk surga yang penuh kelezatan. Dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga yaitu orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar semut kecil. Hadis riwayat Muslim. Dan dijelaskan juga cara untuk mengobati penyakit hati. Sebagai suatu penyakit, sombong hanya bisa disembuhkan berdasarkan kesadaran diri penderitanya sendiri, karena sombong bertitik berat pada kondisi hati seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi, dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung-gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37. Dalam ayat ini jelas disebutkan bahwa manusia tidak memperkenankan untuk berjalan di atas bumi dengan sifat sombong. Artinya, Allah jelas melarang untuk manusia memiliki penyakit hati ini, dan jika manusia tidak mengindahkannya, maka murka Allah lah yang akan diterima sebagai ganjarannya.
Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun hanya seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Jelas sudah, jika Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai sifat sombong, yang artinya sombong itu dilarang dan harus dihindari oleh manusia agar tidak mendapat murka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk sifat tamak dan hasad, tidak ada jalan lain untuk mengobati penyakit hati ini kecuali dengan keyakinan bahwa rezeki itu telah ditetapkan dan diukur oleh Allah Ta'ala. Seperti dalam firman-Nya, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala. Dan kamu membuat dusta, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala. Dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah. Dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 17. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah memberi petunjuk kepada kita untuk mendidik jiwa dan mengendalikan ketamakan terhadap milik orang lain. Dalam sabdanya sebagai berikut, lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu, dan janganlah melihat kepada orang yang berada di atasmu. Hal itu sangat berpengaruh untuk tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diberikan kepadamu. Di samping itu, kita tidak boleh tamak terhadap milik orang lain. Tidak boleh juga mengharapkan nikmat orang lain itu hilang darinya. Ketamakan adalah cerminan dari kehinaan dan kerendahan. Hasad merupakan manifestasi dari kedengkian dan iri. Juga menunjukkan bahwa hatinya sedang sakit. Semuanya adalah sifat yang tercela dalam pandangan syara dan sangat dibenci oleh manusia. Dari Jubair bin Al-Anwam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak tersebar kepada kalian penyakit umat terdahulu, yaitu iri dan dengki. Sifat itu bisa membabat habis. Aku tidak mengatakan membabat rambut, tapi membabat agama. Inilah sifat yang harus dijauhi setiap muslim dan muslimah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim. 3 sifat buruk inilah sumber segala macam dosa dan cara iblis mencelakai manusia. Wallahu a'lam bishawab. Jika cerita ini bermanfaat, dukung channel ini agar tetap semangat untuk menceritakan kisah-kisah yang lainnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.